Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikannya selalu Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Saya percaya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, selalu terpelihara oleh kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan sudah menolong kami dalam segala aktivitas kami. Saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Esra pasal 2 ayat yang pertama. Tertulis demikian. Inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kembali pulang ke kampung halaman bagi sebagian besar orang merupakan hal yang sangat dinantikan. Ada keluarga di sana, ada juga memori, ada teman-teman sepermainan, dan ada berbagai hal yang membangkitkan kenangan serta kerinduan. Di Cina ada tradisi pulang kampung setiap kali menjelang perayaan Tahun Baru Imlek. Di India ada juga tradisi semacam ini, di mana ratusan juta orang pulang kampung saat perayaan Hari Raya Diwali. Di negara kita, Indonesia, ada tradisi mudik setiap kali Lebaran. Bangsa Israel dalam pembuangan begitu merindukan dengan sangat untuk kembali ke tanah mereka, yaitu tanah perjanjian mereka. Mereka rindu kembali ke Yerusalem, ke kota-kota Yehuda. Dan ini bukan sekedar mudik, saudara, tapi kerinduan untuk kembali dan tinggal di sana. Dan kerinduan ini terpendam selama 70 tahun dalam pembuangan. Ketika genap saatnya sesuai dengan nubuatan Tuhan, Raja Kores menyuruh mereka untuk pulang ke Yerusalem, ke tanah mereka sendiri. Kerinduan mereka menjadi nyata. Dalam Esra 2 ayat yang pertama ini tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut ke Babel oleh Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda, masing-masing ke kotanya. Nama-nama, suku serta keluarga dari mereka yang pulang kembali dicatatkan dalam kitab ini. Sebagian besar dari mereka sebenarnya adalah generasi yang baru, tapi mereka penuh semangat dan sukacita berjalan kaki menuju ke tanah perjanjian. Situasi saat itu sebenarnya sulit, saudara, dan tidak mungkin. Perjalanan pun jauh dan penuh dengan tantangan. Ada banyak perompak di jalan pada waktu itu, namun mereka tetap bergembira melangkahkan kaki pulang ke negerinya. Ada beberapa pesan firman Tuhan melalui ayat ini buat kita. Yang pertama, saudara, Tuhan menepati janjinya atas umatnya untuk membawa mereka kembali ke Yerusalem. Meskipun hal itu kelihatannya tidak mungkin, tapi kuasa Tuhan memungkinkannya. Secara rohani, ayat ini berbicara kepada kita bahwa Tuhan berkuasa untuk membawa kita kembali kepada kehidupan yang benar, kembali kepada kebenarannya. Mungkin kita merasa tidak bisa keluar dari lingkaran kegelapan di hidup kita. Kita merasa sudah terlanjur berada dalam dosa. Tapi ketahuilah, saudara, Tuhan sanggup mengeluarkan kita dari kegelapan dan kembali hidup dalam kebenarannya. Yang kedua, saudara, Yerusalem secara rohani berbicara tentang kota kekal, yaitu sorga yang abadi. Dan kita semua, disadari atau tidak, merindukan untuk pergi ke sana, untuk tinggal bersama Tuhan. Janji Tuhan buat kita semua, kita pasti akan masuk ke sana, asalkan kita setia dan tetap tinggal dalam kasih karunia-Nya. Setiap orang yang mau bertobat dari jalan-jalannya yang jahat,
pasti akan dimampukan oleh Tuhan untuk sampai pada kemuliaan yang kekal. Tuhan Yesus berjanji dalam Yohanes 10 ayat 28 untuk memberikan hidup yang kekal dan menjagai setiap kita yang percaya dalam tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hidup kita sudah jauh dari Tuhan dan merasa tidak bisa kembali kepada jalan yang benar, pada saat ini sadari dan ketahui bahwa kita pasti bisa dan kita pasti mampu karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang saat ini merasa ragu akan keselamatan, percayalah saudara, bahwa Tuhan mampu menjaga kita dalam tangannya, sehingga kita pasti masuk dalam kebahagiaan kekal, dalam Yerusalem baru, yaitu sorga yang indah. Mari kembali pada kebenarannya, dan hiduplah dalam kasih karunia, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami semua untuk kembali hidup dalam kebenaran. Kalau selama ini kami telah menyimpang, kami berada di tempat-tempat yang gelap, yaitu kehidupan yang berdosa dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau kembali kepadamu ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan pasti memampukan kami untuk kembali hidup dalam kebenaran-Mu. Kami juga bersyukur dan sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan serta kasih-Mu akan memampukan untuk kami sampai tiba dalam sorga yang kekal. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit. Jamah ya Tuhan dan sembuhkan apapun penyakit yang dialami. Kuasa kesembuhan mengalir, menjamah, menyembuhkan dan menyempurnakan tubuh setiap kami. Yang sedang dalam pergumulan masalah persoalan, kami berdoa agar Tuhan menjamah, memberikan jalan keluar, solusi atas setiap masalah yang ada. Mujizat-Mu Tuhan nyatakan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas bangsa kami Indonesia, dan juga atas semua bangsa di dunia ini. Berkat-Mu atas kami gereja-Mu, berkat-Mu atas keluarga kami masing-masing secara pribadi. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.